Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindu Maroganda Marbun, mahasiswi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi angkatan 2020 dengan NIN H1B1200040. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat namun rinci sejarah Provinsi Jambi. Nah, topik ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Politik Desentralisasi yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana sih sejarah dari Provinsi Jambi, ayo kita simak video berikut ini. Sejarah Provinsi Jambi. Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, yaitu di Pulau Sumatera yang berdiri atau lahir pada 6 Januari tahun 1987. Pada saat ini, Jambi memiliki 9 kabupaten, 2 kota besar, 141 kelurahan, 163 kecamatan, dan lebih dari 1.399 desa. Bagaimanakah awal mula Provinsi Jambi ini ada? Nah, dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederland Indië. Nah, residen Jambi yang pertama oleh O.L. Helvich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda nomor 20 tahun tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli tahun 1906. Nah, kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung lebih dari 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret tahun 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan Jepang dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah negara Republik Indonesia. Sumatera di saat proklamasi tersebut menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya. Dan Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan gubernurnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera, dan keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Nah, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah keresidenan Jambi saat ini terdiri dari 2 kabupaten. Saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota peraja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, Batanghari yang terdiri dari Kewedahan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tunggal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian dari Sumatera Selatan dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Nah, terlebih dari itu Kerinci kemudian kembali dikehendaki untuk masuk ke residen Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke residenan
Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan atau PSK. Nah, selanjutnya tuntutan keresiden Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam satu pernyataan bersama Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau Fropeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta atau Wakil Presiden Indonesia di Bangko yang ketika itu berkunjung ke sana. Nah, penduduk Jambi saat itu kurang lebih dari 50.000 jiwa. Nah, keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Sedaerah Jambi pada tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 delegasi yaitu Raden Abdullah, A.T. Hanifah, dan Haji Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap kepada Profesor Dr. Hazairin. Nah, berbagai kebutuhan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan partai politik, Dewan Pemerintah Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, dan Batanghari. Nah, puncaknya kongres ini yaitu pada tanggal 14 sampai 18 Juni tahun 1955 di Jambi, yaitu di Gedung Bioskop Murni, terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi yang bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD. Untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Nah, pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi pada tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD untuk menyatakan keresidenan Jambi secara de facto menjadi presiden selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari tahun 1957. Nah, sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Nah, Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulya Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 yang menyetujui keputusan BKRD tersebut. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Februari tahun 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang. Nah, yang dikukuh dengan SK nomor 009 garing KD Kading Ure KPTS tertanggal pada tanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah residen Jambi yang kini menjadi Gubernur Jambi. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1957 Presiden Republik Indonesia atau Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undang-Undang Nomor 1957 Nomor 75 diresmikan sebagai undang-undang. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 61 yaitu disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swantara tingkat 1 Jambi wilayah mencakup wilayah daerah Swantara tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Nah, berkelanjutan dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sonasi Hada Dinata mengangkat dan menetapkan Jamin Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Disdan Gubernur atau Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK UP garing 5 garing 8 garing 4. Nah, pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember tahun 1958 ini
meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi atau sekarang dikenal dengan Gedung BKUI. Nah, kendati de jure Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat tahun 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukan oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya adapun Gubernur Jambi yang mulai dari masa kolonial sampai dengan sekarang berjumlah lebih dari ada 14 orang. Yaitu dari tahun 1945 hingga 1942 sampai 1945, di mana saat itu Jepang yang masuk ke Indonesia termasuk ke wilayah Jambi. Nah, dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia ada 6 residen Jambi, yaitu ada Dr. Segaf Yahya tahun 1950, ada Raden Inu Kertapati, dilanjutkan dengan Bacan, dilanjutkan dengan Hausen Puang Limbaro, dilanjutkan dengan Raden Sudono, dan yang terakhir dengan Jamin Datuk Bagindo pada tahun 1954 sampai 1957, yaitu sampai dengan Jambi diresmikan. Nah, kemudian tanggal 6 Januari 1957 BKRD menyatakan keresidenan Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957 peresmian provinsi dan kantor gubernur, kediaman residen dan ketua Dewan Banteng. Nah, kemudian dibentuk provinsi yang diperkuat oleh keputusan Menteri tanggal 1 Juli tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19, dan mengganti undang-undang tersebut dengan undang-undang yang baru dengan Undang-Undang 61. Nah, masa Provinsi Jambi di mana dipimpin pertama kali oleh M. Yusuf Singdekane pada tahun 1957 sampai 1967 atau sekitar 10 tahun, yang dilanjutkan dengan hingga saat ini seperti yang kita tahu dipimpin oleh Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani, di mana sekretaris daerahnya ada Sudirman dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Edi Purwanto. Nah, dasar hukum pendirian sejarah atau kota Jambi ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang kini Jambi sudah berusia 66 tahun. Jambi yang merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno, di mana dalam negeri ini disebut sebagai dalam prasasti dalam berita-berita Tiongkok. Nah, ini merupakan bukti bahwa orang-orang Cina yang telah lama berhubungan dengan Jambi yang mereka sebut dengan nama Chanpei, yang diperkirakan telah berdiri 4 kerajaan, yaitu Melayu kuno di Jambi, yaitu kerajaan Koying, Tupo, Kantoli, dan Zabab. Daerah pedalaman Jambi juga dikenal dengan ditemukannya prasasti Karangberahi. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno yang ditulis dalam bahasa aksara Palawa dalam pertanggalan abad ke-7 Masehi. Nah, Jambi ini juga dikenal mempunyai kompleks percandaian agama Hindu dan Buddha yang terluas di Asia Tenggara dengan luas sekitar 3.981 hektar yang dikenal dengan nama Candi Muara Jambi. Nah, kemungkinan besar ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan Melayu yang diperkirakan berasal dari abad 7 sampai 12 Masehi. Nah, Candi Muara Jambi ini merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Berbicara mengenai agama, sebagian besar masyarakat di Jambi memeluk agama Islam, yaitu sekitar 95%, sedangkan selebihnya merupakan pemeluk agama Kristen, Protestan, dan Katolik, di mana juga ada yang beragama Buddha.
Konghucu, dan sebagian kecil pemeluk agama Hindu yang umumnya berada di kota Jambi ini. Nah, juga mengenai bahasa yang ada di Jambi, banyak bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jambi, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau dialek Jambi, Bajau Tungkal Satu, Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, dan Minangkabau. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena melihat dari luas batas wilayah, sejarah hingga perkembangan Provinsi Jambi. Nah, jika dilihat dari segi perekonomian kondisi dari wilayah Jambi yang merupakan berdominasi sebagai seorang petani kebun sawit, di mana potensi kekayaan yang ada di Provinsi Jambi adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan timah putih. Nah, jumlah minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270.000 meter kubik dan gas 3.500.000 lebih meter kubik, dengan daerah cadangan minyak bumi utama di struktur Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan jumlah cadangan 408 juta barel. Sedangkan cadangan gas bumi yang ada di Jambi berada di struktur Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dengan jumlah cadangan 2.185 miliar meter kubik. Nah, potensi ekonomi di wilayah Jambi yang berasal dari keempat aspek tersebut, yaitu minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan perkebunan. Nah, jika kita lihat dari faktor pariwisata, Jambi juga memiliki potensi wisata yang kita kenal seperti misalnya Menara Gentala, Arasi atau jembatan pedestrian, dan juga Candi Muara Jambi, air terjun Sigelincir yang ada di Batang Tembesi, Geopark Merangin, perkebunan teh kayu aro yang ada di Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, dan Danau Kaco. Tak lain juga dari segi budaya dan seni, Jambi juga memiliki musik tradisional yaitu gambus, tari tradisional, masakan khas yaitu nasi gemuk, tempoyak, kerupuk ikan, dan masih banyak lagi. Nah, setiap kawasan di Provinsi Jambi ini memiliki makanan khas daerah masing-masing. Nah, cukup sekian sejarah Jambi dan pengenalan Provinsi Jambi yang saya dapat paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.